Hai, ketemu lagi di video ke-20. Saat ini saya rehat dulu ya dari buku-buku sains yang berat. Video kali ini saya akan membahas buku bisnis. Mungkin banyak dari audiens channel saya yang belum tahu, selain bikin video saya juga berbisnis. Dari buku inilah saya mengetahui beberapa hal atau banyak hal mungkin yang dulu saya lakukan adalah salah, wrong. Bukunya tipis aja kok, kurang dari 300 halaman. Tidak seperti buku-buku lain yang pernah saya ulas biasanya di atas 500 halaman. Buku ini ditulis oleh Paul Jarvis, seorang pebisnis Kanada, dan di buku ini dia menceritakan bagaimana dia membangun bisnis dan bagaimana dia sampai pada pemikiran memilih bisnisnya tetap kecil, efisien, profit besar, dan lebih tangguh. Buku ini akan merevolusi mindset pebisnis yang dulu mungkin impiannya adalah punya bisnis yang harus dibesarkan skalanya. Scale up adalah jargon terkenal di dunia bisnis bagi para UKM dan para new buy di dunia bisnis. Ada asumsi mendasar bahwa pertumbuhan adalah hal yang selalu positif, tidak terbatas dan dibutuhkan demi mencapai kesuksesan. Ketika bisnis sudah mulai berhasil, biasanya mereka akan mempekerjakan lebih banyak orang, membangun lebih banyak infrastruktur, dan mengeluarkan lebih banyak uang. Pertumbuhan tidak selalu menjadi jalan yang layak secara finansial. Bagaimana kalau alih-alih berusaha tumbuh lebih besar, Anda mengubah mindset menjadi lebih kecil, lebih cerdas, lebih efisien, dan lebih tangguh? Apa saja yang perlu dicermati, perlu dipelajari, dan bagaimana caranya? Tonton terus video ini. Jika Anda adalah company of one, pola pikir Anda berfokus pada upaya membangun bisnis yang sesuai dengan hidup Anda, bukan sebaliknya. Company of one intinya adalah menjadi lebih baik tanpa perlu direpoti oleh masalah-masalah yang biasanya muncul begitu perusahaan bertumbuh makin besar. Company of one lebih sejalan dengan definisi tradisional dari wira swasta, ya, jadul banget ya. Company of one adalah pola pikir dan model kolektif yang bisa digunakan oleh siapapun, mulai dari pemilik bisnis kecil hingga pemimpin korporat. Company of one juga sesuai dengan definisi intrapreneur dalam organisasi yang lebih besar. Company of one adalah pola pikir yang berfokus pada upaya membangun bisnis yang sesuai dengan hidup Anda dan bukan sebaliknya. Company, gambaran umum tentang standar keberhasilan bisnis yang dipercayai hampir semua orang adalah Anda harus bekerja dalam waktu yang panjang, dan ketika bisnis Anda mulai menanjak, Anda harus menambah semua aspek dalam bisnis. Memecahkan masalah dengan menambahkan lebih banyak sebagai penyelesaian masalah tadi. Ya, seperti itulah. Dalam pola pikir seperti itu, mereka yang mempertahankan bisnis tetap kecil akan dianggap belum berhasil. Nah, bagaimana jika dibalik? Mempertahankan bisnis tetap kecil merupakan strategi perusahaan yang sudah menemukan cara untuk memecahkan masalah tanpa menambah lebih banyak ke masalah tadi. Menjadi atau berusaha menjadi company of one berkaitan erat dengan keuletan. Keuletan adalah kapasitas dan kegigihan untuk segera bangkit dari kesulitan. Keuletan seseorang lebih menentukan kesuksesan mereka dalam berbisnis daripada tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Keuletan bukan bawaan dari lahir, keuletan sangat bisa dipelajari, dilatih. Ya. Karakteristik yang dimiliki oleh orang yang ulet. 1. Penerimaan akan kenyataan. Mereka memiliki pandangan yang membumi bahwa segala hal yang terjadi dalam hidup kita tidak sepenuhnya bisa kita kendalikan, tidak sepenuhnya bisa kita kontrol. Hal terbaik yang kita upayakan adalah sedikit mengarahkan laju perahu selagi kita mengapung di sungai kehidupan. Itu seperti prinsip filosofis Stoa atau Stoicisme ya, kalau mungkin Anda tahu. Terus kemudian yang kedua adalah kepekaan terhadap tujuan. Meskipun terkadang pekerjaan bisa membuat stres, pekerjaan yang sulit itu tetap layak dilakukan selama terkait dengan tujuan atau hasil akhir yang lebih besar.
kemampuan beradaptasi. Yang ketiga, kemampuan beradaptasi. Kemampuan untuk memecahkan masalah secara kreatif lewat cara-cara baru dan unik tanpa menambahkan masalah lebih banyak ke masalah yang sudah ada tadi. Pencapaian kendali sebagai company of one membutuhkan lebih dari sekedar keterampilan inti yang menjadi sumber penghasilan Anda. Hal ini juga memerlukan keahlian dalam hal penjualan, pemasaran, dan manajemen. Jika seseorang karyawan hiperfokus pada satu keterampilan saja, hiperfokus ini seperti terlalu fokus ya, fokus pada satu keterampilan saja, seorang company of one perlu menjadi serba bisa ya. Jadi beda antara karyawan yang hiperfokus tadi dengan seorang company of one, perlu menjadi serba bisa yang terampil dalam banyak hal atau beberapa hal. Tentang menjadi seorang yang serba bisa, punya beberapa keterampilan dalam banyak hal. Saya pernah mengulas sebuah buku yang bagus ya dalam 2 video saya berikut ini, yaitu generalis versus spesialis. Untuk sebuah company of one berskala besar maupun kecil, peraturan sederhana dan solusi sederhana biasanya membuahkan hasil positif. Karena biasanya perusahaan makin sukses dan populer, ia bertumbuh dengan menambahkan kompleksitas. Kompleksitas seringkali mengalihkan perusahaan dari fokus awal, sehingga mereka mengeluarkan lebih banyak biaya dan menginvestasikan lebih banyak waktu dan uang. Apabila Anda punya ide memulai bisnis yang membutuhkan banyak uang, waktu, dan sumber daya, kemungkinan besar Anda berpikir terlalu besar ya, coba dikecilin. Ide Anda bisa diperkecil hingga ke hal-hal paling mendasar, yaitu lakukan sekarang, lakukan dengan murah, lakukan dengan cepat, ulangi lagi hal itu. Setelah itu, Anda bisa mengembangkan ide-ide itu tadi di kemudian hari. Di awal tadi saya mengungkapkan bahwa saya melakukan beberapa kesalahan dalam bisnis. Konfirmasi bahwa hal yang saya lakukan adalah salah, saya dapat dari buku ini, yaitu tentang perekrutan karyawan. Bahwa karyawan bisa direkrut dan digaji berdasarkan target penghasilan atau pemasukan revenue ya. Gaji karyawan baru tersebut diproyeksikan akan diambil dari target penjualan, bukan dari pemasukan yang sesungguhnya, pemasukan yang faktual gitu ya. Jadi baru dari target belum tentu tercapai. Jika membutuhkan karyawan lebih banyak, perekrutan perlu dilakukan ketika perusahaan benar-benar sudah menerima tambahan pemasukan, bukan saat mereka berharap mendapat tambahan pemasukan. Itu yang saya lakukan bertahun-tahun dan salah ya. Company of one bukan anti scale up. Scale up kadang diperlukan untuk beberapa produk dan untuk pasar tertentu. Tetapi seringkali skala seperti itu tidak dibutuhkan. Memaksakan pertumbuhan yang sebenarnya tidak diperlukan seringkali disebabkan oleh dorongan ego, bukan perwujudan dari strategi bisnis yang masuk akal. Yang dibutuhkan untuk memimpin. Kebanyakan company of one dipimpin dan dijalankan oleh orang yang tenang dan introspektif. Pemimpin yang pendiam dan lebih tenang lebih mungkin mendengarkan dengan seksama, sangat fokus, tidak takut bekerja dalam waktu yang lama, dan mereka mampu memimpin tim yang berisi orang-orang yang bisa melakukan hal yang serupa. Ingat, otonomi hanya bisa menguntungkan jika kita sudah menguasai seperangkat keterampilan yang diperlukan. Suatu penelitian tentang kepemimpinan menemukan bahwa hasrat untuk melayani ya, di buku ini ada penelitian yang dilakukan dan menemukan bahwa hasrat untuk melayani dan memberdayakan orang lain adalah faktor kunci untuk menjadi seorang pemimpin dan mempertahankan kepemimpinannya. Pemimpin seperti itu tidak haus perhatian. Dia justru ingin menyoroti kemenangan dan pencapaian orang lain. Ya. Jadi achievement orang lain dia rayakan, dia sorot gitu, bukan tentang dirinya sendiri lagi. Penulis menjelaskan pemimpin haruslah seorang generalis ya, bukan spesialis. Dia akan memulai dengan satu spesialisasi dulu, lalu menambahkan beberapa
berbagai keterampilan tambahan dan pelengkap sesuai kebutuhan sampai dia mampu memahami semua aspek dari bisnis. Agar bisa sukses sebagai company of one, Anda harus memiliki tujuan mendasar yang nyata. Alasan Anda sangat penting sebagai elemen tak kasat mata yang selalu ada dan menggerakkan bisnis. Tujuan Anda lebih dari pernyataan visi misi di website ya. Tujuan Anda bisa terlihat dari bagaimana bisnis Anda berjalan, running, dan merepresentasikan dirinya. Dan tujuan itu terkadang Anda posisikan di atas profit. Profit tidak harus selalu di atas. Terlepas dari pasang surut perekonomian, perusahaan yang memiliki tujuan akan selalu diuntungkan. Anda harus memiliki tujuan yang terus mendorong Anda untuk jangka panjang tanpa putus. Mendorong Anda untuk jangka panjang tanpa putus. Keinginan untuk kaya secara cepat atau menjadikan bisnis Anda terkenal tidak akan memotivasi Anda untuk waktu yang lama. Jadi nggak bertahan lama. Coba jawab pertanyaan berikut ini. Apa yang bisa terus memotivasi Anda ketika situasi mulai berat atau berjalan lebih lambat dibandingkan harapan Anda? Yang kedua, apa yang membuat kerja keras Anda untuk mempertahankan bisnis dari hari ke hari layak diperjuangkan? Itulah tujuan bisnis Anda. Terima kasih telah menonton. Nantikan ulasan buku-buku bisnis dan pengembangan diri selain buku sains yang menjadi favorit saya. Terima kasih. Bye.